Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Hadratul afadil wal muhtaramin, para mu'takifin, para mu'takifat yang semoga mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan pada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-18. Dan insya Allah besok kita akan melaksanakan puasa di hari yang ke-19. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kekuatan pada kita untuk menyempurnakan Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Para mu'takifin, mu'takifat semuanya, kita beruntung menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kemudahan oleh Allah yang tidak diberikan kepada selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah ini diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, saudara-saudaraku, apabila bajunya kena najis, maka baju ini tidak pernah bisa suci walaupun dicuci 100 kali. Tapi tempat yang kena najis tersebut harus dipotong, dibuang, baru jadi suci itu baju. Tapi umat Rasulullah SAW diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau baju kita kena najis, tidak usah digunting, cukup dicuci dengan air yang mengalir, insya Allah sudah suci kembali. Umat-umat terdahulu, khususnya umat Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka akan taubat, syarat taubatnya ternyata begitu berat. Ketika mereka datang pada Nabi Musa alaihissalam, Musa, kami ingin taubat kembali kepada Allah, bagaimana caranya? Allah firmankan pada umat Nabi Musa, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Musa, beritahu kepada kaum engkau, kalau kaum engkau ingin taubat, syaratnya satu, baru diterima taubatnya. Apa itu? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Syariat ini dihapus. Umat Rasulullah diberikan kemudahan.
Taubat jemaah rahimakumullah tidak harus bunuh diri, tapi cukup beristighfar, minta ampunan, menyesal, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Umat Rasulullah SAW berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Nabi Musa alaihissalam punya tongkat. Tongkat ini begitu sakti. Dipukulkan ke lautan, terbelah itu lautan. Dipukulkan ke batu, fanfajarat min husnata asyrata aina, terpancar 12 mata air. Tapi umat Nabi Musa tidak pernah diwarisi tongkat itu. Bahkan ketika umat Nabi Musa bertanya tentang tongkat Nabi Musa ini, Nabi Musa menjawab, tilka asaya, tongkat ini tongkat biasa. Atawakka'u 'alaiha, yang aku gunakan untuk berjalan. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan kalau aku lagi ngangon kambing, kugunakan untuk menggiring kambing ini. Bukan tongkatnya, Allah yang memberikan kekuatan pada tongkat ini. Tapi ternyata umat Rasulullah SAW diberikan mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Quran, mukjizat terbesarnya umat Rasulullah SAW. Para jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini bulan yang bersejarah. Al-Quran turun di bulan Ramadan ini. Bahkan bukan cuma Al-Quran, unzilat suhufu Ibrahim, diturunkan lembaran suci untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kalau kita baca surat Al-A'la, di akhir surat tersebut berkata suhufu Ibrahim. Ternyata suhufu Ibrahim ini diturunkan awwala lailatin min Ramadan, di malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu, sedangkan Taurat Allah Subhanahu wa taala turunkan pada Nabi Musa alaihissalam lisittin mabaina min Ramadan, tanggal 6 di bulan Ramadan. Injil Allah berikan pada Nabi Isa alaihissalam juga di bulan Ramadan, lisalasa asyrata khalat min Ramadan, tanggal 13 bulan Ramadan. Al-Quran pun turun di bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah, bersamaan ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini Bapak Ibu-ibu baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah 2 tahun tinggal di Madinah, umat Islam sudah punya kekuatan iman yang mantap, baru Allah perintahkan puasa, sekaligus juga memerintahkan ibadah zakat, ya rahimakumullah. Rasulullah mengalami sekitar 9 kali Ramadan. Setiap Ramadan Rasulullah SAW melakukan hal-hal yang biasa. Satu, Rasulullah suka bertadarus dengan malaikat Jibril. Selesai bertadarus dengan malaikat Jibril berkata, "Da' hadhil ayah fi hadhihi surah ba'da hadhil ayah." Muhammad, letakkan ayat ini di surat ini setelah ayat ini. Maka tersusunlah jamaah rahimakumullah Al-Quran yang sekarang kita baca ini. Penyusunan ayat-ayatnya, penyusunan surat-suratnya bukan karena pikiran Rasulullah, tapi melalui petunjuk Allah yang Allah berikan lewat malaikat Jibril, jamaah rahimakumullah. Rasulullah pun beriktikaf khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Namun ternyata 9 kali Rasulullah melaksanakan ibadah Ramadan. Tahun ke-10 Hijriah, Ramadan Rasulullah beda dengan Ramadan sebelumnya. Apa bedanya? Jibril yang biasanya turun sekali bertadarus dengan Rasulullah SAW tiba-tiba datang 2 kali bertadarus dengan Nabi. Rasulullah SAW yang biasanya beriktikaf 10 hari, berapa di tahun ke-10 Hijriah? Jadi 20 hari. Ternyata perubahan kebiasaan Nabi di Ramadan ini jadi indikasi bahwa Ramadan tahun ke-10 Hijriah adalah Ramadan terakhir untuk Rasulullah SAW. Tahun depannya Rasulullah tidak pernah berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati.
Kalau bapak, ibu-ibu, teman-teman kita melaksanakan sesuatu yang beda dengan Ramadan terdahulu, hati-hati jamaah rahimakumullah. Kenapa dari Ramadan terakhir? Karena 2 bulan kemudian saat Rasulullah kumpul di Mina, Jibril datang pada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat ulumul Quran, ada beberapa tanda malaikat Jibril itu turun. Satu tandanya, kalau kuping Nabi tiba-tiba pengeng. Kalau Nabi merasakan pengeng di kuping, bahkan sampai tutup kepala, tutup kuping, tanda malaikat Jibril mau datang. Kita pun kadang-kadang suka merasa pengeng ini kuping. Tandanya diomongin orang. 2, tanda malaikat Jibril datang itu kalau Rasulullah sedang bicara, sedang bercengkrama dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah diam, matanya merem. Sahabat yang di kiri kanan tidak berani nyolek Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah ketika sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba diam, matanya merem. Sesaat kemudian Rasulullah berkata, barusan Jibril turun membawa satu surat dalam Al-Quran, Inna a'tayna kal kautsar. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu lihat kiri kanan, kalau ada yang merem jangan diganggu jemaah. Insya Allah sedang didatangi malaikat, tapi insya Allah bukan malaikat Israel. Rasulullah sedang berada di Mina, tiba-tiba Jibril datang, turun yang surat yang merupakan terakhir surat turun pada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah tidak pernah mendapatkan satu surat langsung lagi. Surat tersebut insya Allah kita hafal, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir ayat. Saat turun ayat ini, sahabat semuanya gembira. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya pada para sahabat, "Madza tarawna an hadhihi surah?" Teman-teman semuanya, apa pendapat engkau tentang surat ini yang tadi turun pada Rasulullah? Sahabat berkata mayoritasnya, Umar, surat ini kabar gembira. Pertolongan Allah akan datang. Idza jaa nasrullah wal fathu, kemenangan kita akan dapatkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Itu pendapat mayoritas seluruh sahabat, kecuali di pojokan masjid, di pojokan tenda ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Anak muda yang umurnya 16 tahun kira-kira justru menangis, meneteskan air mata, bersedih dengan turun surat An-Nasr ini. Sayyidina Umar bin Khattab penasaran melihat anak yang menangis ini. Ma yubkika ya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kenapa engkau menangis ketika seluruh sahabat bergembira? Ibnu Abbas lalu berkata, Umar, hadhihi surah, surat ini na'yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar duka akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar penasaran, dari mana kau dapatkan penjelasan itu? Bukankah secara lahiriah, secara teks ayat ini tidak ada keterangannya? Kata Ibnu Abbas, kalau pertolongan Allah sudah datang, kemenangan sudah kita dapatkan, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, berarti tugas Nabi sudah usai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, detik wafatnya Rasulullah akan segera tiba pada kita. Inilah Ibnu Abbas mendapatkan isyarat ilahiyah dalam hatinya. Karena itu kalau Bapak Ibu belajar tafsir, ada satu metode tafsir, namanya metode tafsir bil isyarah. Tafsir yang tidak melihat teksnya, tapi Allah ilhamkan isyarat-isyarat ilahiyah di dalam hati orang yang bersih. Jamaah rahimakumullah. Betul, 90 hari setelah kejadian ini kira-kira Rasulullah meninggal dunia. Dan selama 90 hari ini menjelang wafatnya Rasulullah tidak banyak bicara. Kata-kata yang sering diucapkan Nabi, bahkan yang menjadi kebiasaan Rasulullah ucapkan, hanya 3 kalimat sesuai dengan perintah surat An-Nasr.
fasabbih, tasbih, bihamdi rabbika, tahmid, wastaghfir, istighfar. Dirangkai oleh kata Aisyah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Rasulullah meninggal dunia dalam membiasakan membacakan kalimat-kalimat ini. Karena itu Imam Ghazali mengingatkan, yamutul mar'u ala ma kana alaih. Orang itu, kata Imam Ghazali, biasanya diwafatkan dalam kebiasaan yang dia lakukan di muka bumi ini. Sopir yang biasanya nyetir, banyak yang wafat di jalanan. Nelayan yang banyak kerjanya di lautan, banyak meninggal dunia di laut. Bahkan di Ciputat ada orang yang mati kecebur di Setu. Kenapa? Karena kesenangannya mancing, jemaah rahimakumullah. Karena itu jemaah rahimakumullah, Ramadan ini saatnya kita mencari kebiasaan yang mungkin kita diwafatkan dalam kebiasaan tersebut. Semoga Allah bimbing langkah kita untuk membiasakan kebaikan sehingga kita wafat di dalam kebaikan insyaallah. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.